Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam 3 Yohanes dengan tema hidup dalam melakukan kebenaran. Salah satu perjuangan dalam hidup beriman ialah bagaimana hidup dalam melakukan kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Hidup dalam melakukan kebenaran itu tidak terjadi dalam semalam, tapi melalui sebuah proses dan ada harga yang harus dibayar. Dalam bagian surat ketiga Yohanes ini ditujukan kepada Gayus yang adalah salah satu anak rohani dari Rasul Yohanes. Bagian ini memperlihatkan betapa Yohanes sangat mengasihi Gayus, sehingga ia menulis surat khusus kepada Gayus yang tertulis dalam ayat 1-4 demikian. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada pendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dari bagian ini kita dapat melihat bagaimana sikap Yohanes yang sangat memperhatikan Gayus sebagai anak rohaninya. Pertama, Yohanes mengasihi Gayus dalam kebenaran. Kedua, Yohanes mendoakan kehidupan Gayus agar selalu sehat dan baik-baik saja. Ketiga, Yohanes bersukacita atas setiap kabar yang menceritakan bahwa Gayus hidup dalam kebenaran. Bagaimana cara kita untuk dapat hidup dalam kebenaran? Tentu saja hidup dalam kebenaran tersebut sudah Gayus bukti nyatakan dalam beberapa aspek, yaitu pertama, pengalaman iman. Terdapat dalam ayat 5-6. Gayus adalah seorang Kristen yang hidup dalam kebenaran. Cara hidup dalam kebenaran itu terlihat dalam bentuk tindakan kepercayaan. Dalam ayat 5 menyatakan, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Dalam bagian ini, Yohanes menekankan bahwa perbuatan Gayus adalah perbuatan orang beriman. Ayat 6 menyatakan mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Di dalam teks ini memberikan pemahaman bahwa mereka yang merasakan sentuhan Gayus menceritakan atau bersaksi di hadapan jemaat bahwa perbuatan Gayus begitu berkesan dan menyentuh sehingga diceritakan di depan banyak orang. Gayus ikut ambil bagian atau beban sebagian orang asing di dalam pelayanan mereka kepada Kristus. Siapa mereka? Mereka adalah para pengkhotbah dan pewarta Injil keliling yang berangkat dari satu tempat ke tempat lain tanpa mendapatkan bantuan apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kedua, pengendalian emosi dalam ayat 9 sampai yang ke-10. Hidup dalam kebenaran terwujud dalam kemampuan kita untuk mengendalikan ambisi kita. Apa yang dimaksud dengan ambisi? Ambisi adalah keinginan, kerinduan, kegairahan untuk mencapai atau menduduki sesuatu yang lebih tinggi. Ambisi ada yang bersifat positif, yaitu bersifat membangun diri sendiri dan orang lain. Dan ada juga yang bersifat negatif, yaitu merusak dan menghancurkan diri sendiri maupun orang lain. Setiap kita tentu memiliki ambisi atau keinginan-keinginan. Hal tersebut adalah normal dan wajar. Namun permasalahannya adalah jika ambisi itu bersifat negatif atau merusak. Surat Yohanes ini memberi pelajaran bagi kita agar kita juga belajar untuk memperhatikan, mendoakan, mengasihi, bahkan memberikan dukungan kepada orang-orang terdekat kita. Mungkin apa yang kita lakukan seperti mengirimkan pesan singkat yang berisi ayat Alkitab atau mendoakan mereka dalam doa syafaat kita, kelihatannya hanyalah hal sepele. Tetapi dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan pasti tidak akan sia-sia selama kita melakukannya dengan tulus dan dengan motivasi yang benar. Firman Tuhan berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya.
terdapat dalam Matius 10 ayat yang ke-42. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.